Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wideningsih dari jurusan Tadris IPA kelas 5B Universitas UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat peraga yang sudah saya buat, yaitu alat peraga resonansi ayunan bandul sederhana. Nah, di mana tujuan dari pembuatan alat peraga ini? Yang pertama itu membuktikan fenomena terjadinya resonansi menggunakan alat peraga. Yang kedua, memahami peristiwa resonansi ayunan bandul secara teori maupun praktek. Yang ketiga, mengetahui pengaruh panjang tali pada resonansi ayunan bandul. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah bentuk alat peraga yang saya buat, yaitu alat peraga resonansi ayunan bandul, di mana alat-alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan kayu sebagai statifnya. Yang kedua, saya menggunakan benang. Benang yang saya gunakan di sini adalah benang wol. Yang ketiga, saya menggunakan 4 buah beban yang masanya sama. Nah, di sini saya menggunakan bola pantul. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan cara kerja dari alat peraga resonansi ayunan bandul ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu resonansi. Resonansi adalah turut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain di sekitarnya dengan syarat frekuensi alami kedua benda sama. Nah, kita lihat di sini ada 4 buah bandul yang bermassa sama, kemudian bandul ini digantungkan pada tali yang sama panjang seperti ini. Nah, di sini saya membuat 2 versi. Yang pertama itu versi tali yang lebih panjang, dan yang kedua itu versi tali yang lebih pendek. Sekarang langsung saja kita coba ayunkan salah satu dari ayunan ini. Manakah yang terpengaruh untuk mencoba mengikuti getaran dari ayunan ini? Nah, dapat kita lihat ayunan ini mencoba mengikuti ayunan yang satu ini dibandingkan yang lainnya. Ini jauh lebih berasa. Kenapa bisa demikian? Karena panjang talinya sama, berarti besar periodenya akan sama. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kalau masanya sama dan panjang talinya sama, mereka akan punya frekuensi yang sama. Kalau tidak, tidak akan terjadi resonansi seperti ini. Karena resonansi hanya berlaku ketika dua benda berdekatan, kalau satunya bergetar dengan frekuensi tertentu, maka satunya juga ikut bergetar seperti ini. Oke, sekarang mari kita coba ayunkan untuk versi tali yang lebih panjangnya. Apakah bandul yang satu ini akan berusaha mengikuti? Kalau iya, berarti terjadi resonansi di antara keduanya, di mana ini adalah sumber resonansi dan ini adalah benda yang terkena resonansi. Sekali lagi, hal ini bisa dijelaskan karena keduanya mempunyai panjang tali yang sama. Ketika keduanya mempunyai panjang tali yang sama, maka periode dan frekuensinya juga akan sama. Baiklah teman-teman, pada percobaan kali ini, maka dapat kita simpulkan, ketika dua buah benda mempunyai frekuensi yang sama, yang satunya bergetar, maka yang satunya lagi juga akan ikut bergetar. Maka peristiwa inilah yang dinamakan dengan resonansi. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan sekaligus praktek dari cara kerja alat peraga resonansi ayunan bandul sederhana. Sekiranya saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.